Dalam kesuksesan sebuah perusahaan, pasti terdapat laporan keuangan yang baik. Berkat laporan keuangan tersebut, perusahaan bisa mengetahui apakah sedang mengalami kerugian ataupun tidak. Apabila terjadi kerugian, perusahaan akan bisa dengan cepat melakukan tindakan evaluasi. Oleh sebab itu, laporan keuangan tidak boleh terlalu lama atau bisa dibilang harus lancar. Semakin lancar laporan keuangan perusahaan tersebut, maka akan semakin baik pula untuk perkembangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari dua, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Di dalam dunia usaha, laporan keuangan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran tadi bisa disebut juga dengan arus kas atau cash flow. Cash flow atau arus kas dibagi menjadi dua jenis aliran, yaitu aliran yang masuk ke dalam laporan dan aliran uang yang keluar. Aliran uang yang masuk disebut dengan cash inflow dan aliran uang yang keluar disebut dengan cash outflow. Arus kas masuk. Cash inflow adalah aliran arus kas yang mana berisi tentang semua transaksi yang memberikan pemasukan terhadap perusahaan. Adanya transaksi yang masuk ke perusahaan, maka modal perusahaan bisa bertambah, sehingga pertumbuhan perusahaan bisa juga terus mengalami peningkatan. Pada jenis cash flow ini, perusahaan akan mengetahui sumber pemasukan yang masuk ke perusahaan secara transparansi. Semakin banyak pemasukan yang masuk ke perusahaan, menandakan bahwa perusahaan tersebut sudah dipercaya oleh konsumen atau oleh investor. Supaya lebih tergambar apa yang dimaksud dengan cash inflow, maka kamu perlu tahu contoh-contohnya seperti penagihan piutang, penjualan barang atau jasa, pemasukan pendapatan lain dan sewa, pemasukan dari investasi dan pemilik, mendapatkan pinjaman atau dari pihak ketiga, dan penjualan aktiva tetap. Arus kas keluar. Cash outflow adalah aliran arus kas yang isinya berbagai macam transaksi yang bisa memunculkan beban pengeluaran kas perusahaan. Adanya transaksi pengeluaran ini bertujuan untuk mempertahankan perusahaan. Apabila perusahaan tidak mengeluarkan uang atau modal, maka perusahaan akan sulit untuk bertahan, apalagi untuk berkembang. Oleh sebab itu, perusahaan harus merancang kas pengeluaran dengan bijak. Mengapa begitu? Hal ini perlu dilakukan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Beberapa contoh cash outflow seperti adanya pembelian aktiva tetap, pengeluaran biaya gaji karyawan, pengeluaran bahan baku, pembayaran pajak dan sewa, pengeluaran administrasi penjualan, pembayaran hutang, dan pembayaran kembali yang bersumber dari investasi perusahaan. Semua pengeluaran itu tidak akan membuat perusahaan rugi selama dilakukan dengan bijak. Ada beberapa jenis aktivitas dalam cash flow. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu laporan arus kas atau cash flow yang mengacu pada kas yang benar-benar berasal dari kegiatan bisnis perusahaan. Sebagai contoh, gaji karyawan, pajak, penjualan barang atau jasa, pembelian barang untuk produksi, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu laporan arus kas atau cash flow yang dimana di dalamnya berisi tentang penjualan atau pembelian aktiva tetap, seperti penjualan atau pembelian aktivitas tetap, investasi jangka panjang, pembelian peralatan perusahaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan, yang merupakan laporan atau aktivitas cash flow yang dihasilkan dari penambahan modal perusahaan. Beberapa hal termasuk ke dalam cash flow aktivitas pendanaan seperti obligasi, hutang bank, penerbitan saham, dan penyetoran modal awal. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang terdapat dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Adapun dalam aktivitas tersebut terdapat inflow dan outflow. Baiklah, yang pertama kami akan menjelaskan inflow dan outflow pada aktivitas operasi. Inflow pada aktivitas operasi yang pertama, from sale of goods or service, yang artinya dari penjualan barang atau jasa kita menerima pemasukan uang dari customer yang telah membeli barang atau jasa kita. Yang kedua, from interest received and dividend received, yang artinya dari bunga yang diterima dan dividen yang diterima. Maksud dari bunga yang diterima yaitu bunga atas simpanan uang di bank seperti deposito dan obligasi. Outflow pada aktivitas operasi yang pertama, goods supplier for inventory, yang artinya pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Jadi dari pembelian barang dagangan tersebut terdapat uang yang dikeluarkan. Yang kedua, to employee forex, yang artinya pengeluaran uang untuk membayar gaji karyawan yang telah membantu jalannya perusahaan. Yang ketiga, to government for taxes, yang artinya pengeluaran uang untuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang keempat, to lenders for interest, yang artinya pengeluaran uang untuk membayar bunga atas pinjaman. Yang kelima, to order for expense, yang artinya pengeluaran uang untuk membayar beban lainnya seperti kuota internet, iklan, air, dan listrik. Baiklah,
Yang kedua, kami akan menjelaskan inflow dan outflow pada aktivitas investasi. Inflow pada aktivitas investasi yang pertama, from sale of property, plant, and equipment, yang artinya dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Jadi, dari penjualan tersebut, kita menerima uang yang masuk ke dalam aktivitas investasi. Yang kedua, from sale of investment in debt or equity securities of other entities, yang artinya penjualan kembali sebagian pembelian saham yang telah dibeli dari orang lain. Yang ketiga yaitu from collection of principal on loans to other entities, yang berarti penerimaan uang atas pembayaran dari mitra lain yang kita pinjami uang. Pinjaman tersebut yaitu pinjaman antar mitra tanpa melalui bank. Outflow pada aktivitas investasi yang pertama yaitu to purchase property, plant, and equipment, yang artinya kita mengeluarkan uang atas pembelian properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua yaitu to purchase investment in debt or equity securities of other entities, yang artinya pengeluaran uang atas pembelian saham dan obligasi orang lain. Dan yang ketiga yaitu to make loans to other entities, yang artinya mengeluarkan uang untuk memberikan pinjaman antar mitra tanpa melalui bank. Selanjutnya adalah financing atau aktivitas pendanaan yang juga terdiri dari cash inflow dan cash outflow. Yang termasuk dalam cash inflow yaitu from sale of common stock atau penjualan saham biasa. Perusahaan akan menjual saham biasa yang mereka miliki untuk mendapatkan modal dana bagi perusahaan tersebut. Hal itu akan mempengaruhi terjadinya arus kas masuk pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada from issuance of debt, bonds, and notes, yaitu perusahaan akan menerbitkan surat wesel dan obligasi untuk mendapatkan pinjaman bagi perusahaan tersebut. Dan hal itu akan mendapatkan modal tambahan bagi perusahaan yang akan menjadi kas masuk bagi perusahaan. Selanjutnya adalah cash outflow atau kas keluar, yang terdiri dari cash outflow yaitu pertama adalah to stockholders as dividend. Perusahaan akan membagi pendapatan atau penghasilan yang telah diperoleh kepada para pemegang saham tersebut. Hal itu akan mempengaruhi perusahaan akan mengeluarkan uang kas mereka. Selanjutnya adalah ada to redeem long term of debt or require capital stock atau treasury stock. Perusahaan akan menebus kembali surat obligasi dan wesel yang mereka jual kepada para pembeli. Hal itu akan menyebabkan adanya arus kas keluar dari perusahaan.